Ya Hanana Nabi Muhammad. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas oleh cucunya Rasulullah SAW. Allah. Sayyidil Habib Qudsi al-Habsyi. Kenapa lahirnya di hari Senin? Kenapa nggak di hari Jumat? Hari Jumat kan hari yang paling mulia padahal. Dan kata ulama, ketiga perempuan ini nanti akan menjadi istrinya Rasulullah SAW di surganya nanti. Pala patung itu jatuh tersungkur. Kemudian ibunda Siti Aminah hamil. Benar. Ya kan? Benar. Nah, dalam kehamilannya itu, Bib, apakah sama dengan orang-orang biasa? Terkadang kita nggak tahu ceritanya Rasulullah dari awal lahir. Benar. Bahkan sebelum Rasulullah lahir ada apa ini? Benar. Orang awam tuh banyak yang nggak tahu tuh biasanya. Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bispak, bicara seputar akhlak. Jadi untuk kali ini Bispak kita agak berbeda. Kenapa? Setiap agama itu mengajarkan kebaikan, betul dong? Betul. Ya. Tapi ada satu nilai yang buat aku pribadi ya, nilai plus yang sangat-sangat mahal. Apa tuh? Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bahwa cukuplah bagi kalian yang sudah ada nih Allah ciptakan untuk kalian, untuk siapa? Untuk umat muslim. Fi Rasulillah, dalam Rasulullah itu uswatun hasanah, yang patut dicontoh. Nah, kita selama ini hanya mendengar Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya enggak? Tapi terkadang kita nggak tahu ceritanya Rasulullah dari awal lahir. Benar. Bahkan sebelum Rasulullah lahir ada apa ini? Benar. Orang awam tuh banyak yang nggak tahu tuh biasanya. Iya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas oleh cucunya Rasulullah SAW. Allah. Sayyidil Habib Qudsi al-Habsyi. Insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah SWT, berkah ilmu beliau. Karena beliau cucunya Rasulullah, jadi beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah. Habib Qudsi. Ini kita ngebahas masalah Rasulullah. Ini banyak yang nggak tahu, Bib. Apa yang terjadi dengan ayahanda dan ibunda yang Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah dan ibunda Siti Aminah? Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW ini banyak kisah-kisah ajaib yang terjadi. Di antaranya itu ketika Sayyidina Abdullah ini ayahnya daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, itu ayahnya Nabi Muhammad itu di dalam tulang sulupnya itu, yaitu Sulup itu apa tuh? Apa sih namanya? Sumsum ya, yang buat ini sulbi. Sperma sih, naruh apa sih itu? Tempat yang buat itu disebutnya tulang sulup dalam bahasa Arab. Ketika kita wafat itu nggak hancur. Iya kan? Bukan sumsum nih, tulang bawah ini ya. Bahasa sulup bener. Indonya apa? Bahasa Indonya gue lupa. Sulup, pokoknya dalam bahasa Arab di tulang sulup. Nah itu kata ulama, siapapun yang di situ orang yang ada Nabi tulang sulupnya itu dibawa oleh itu orang otomatis jadi ganteng, Pak. Makanya Sayyidina Abdullah itu ketika mau menikah dengan ibunda Siti Aminah, nah itu Sayyidina Abdullah ini gantengnya luar biasa. Ajib. Gantengnya luar biasa. Tapi nanti setelah ibunda Siti Aminah ini hamil, kegantengannya berkurang. Ajib. Karena sudah pindah ke ibunda Siti Aminah. Benar. Itu dari situ aja sudah terjadi. Dan Sayyidina Abdullah ini ketika lewat ke rumah-rumah seseorang dan di situ ada perempuan, itu pasti perempuan dari dalam rumah sudah nungguin. Ajib. Karena saking gagah dan tampannya. Itu masih ayahnya nih. Oh, itu jadi waktu itu Abdullah pria yang paling tampan di kota Mekah. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Pria yang paling tampan di kota Mekah. Karena membawa iniannya Nabi. Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu pindah ke Bunda Aminah agak berkurang. Dan jadi ibunda Aminah yang paling cakep. Kata ulama begitu, Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Wah, terus ketika menikah itu kan? Akhirnya tuh menikah. Kemudian ibunda Siti Aminah hamil. Benar. Ya kan? Benar. Nah, dalam kehamilannya itu, Bib, apakah sama dengan orang-orang biasa? Oh, enggak. Berbeda. Dalam kehamilannya itu kalau biasanya
perempuan-perempuan pada umumnya kalau mereka hamil itu biasanya ada yang namanya sakit, ada yang namanya mual, ya kan? Iya, ngidam apalah segala macem. Terus rasa-rasa yang nggak enak yang dirasakan oleh perempuan itu selama 9 bulan. Tapi kalau Ibunda Aminah ini itu tidak merasakan apapun. Ajib. Gak ada yang dirasakan. Jadi seakan-akan kayak orang gak hamil. Ajib. Kayak orang normal aja. Ya siapa dulu yang ditampung? Orang paling spesial, wajar. Jadi makanya kata ulama tuh saking enaknya tuh Ibunda Aminah itu ketika hamilnya Nabi Muhammad SAW itu tidak merasakan apapun. Kayak orang normal aja udah enak. Bahkan katanya diriwayatkan di kitab Jami'us Shagir itu, ini Ibunda Aminah ini ketika detik-detik udah mau lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bermimpi dulu Ibunda. Mimpi. Beliau memimpi, di situ ada bidadari-bidadari dan di salah satunya yang ketemu di dalam mimpinya itu ada Sayyidatuna Asiyah, istrinya Firaun. Benar. Ada juga Sayyidatuna Maryam. Dan yang terakhir saudara kandungnya perempuan yang bernama yang saudaranya Nabi Allah Musa, saudara kandungnya yang perempuan yang bernama Kalsam. Nah, ini kata ulama. Nah, ketiga perempuan ini dan bersama bidadari-bidadari di dalam mimpi itu disebutkan bahwasannya nanti kalau udah lahir nih anak kasih nama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan kata ulama ketiga perempuan ini nanti akan menjadi istrinya Rasulullah SAW di surganya nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum lahir Rasulullah SAW. Benar, sebelum lahir. Jadi ada pertanyaan nih, kok tiga perempuan ini dinikahkan sama Allah nanti di surga? Itu katanya ulama ini spesial buat Nabi Muhammad SAW. Karena pertama Nabi Allah Siti Maryam ini nggak pernah nikah kan, tahu-tahu hamil keluar Nabi Allah Isa. Nanti itu dikawinkan sama Nabi Muhammad di surga. Kedua Sayyidatuna Asiyah, walaupun dia istrinya Firaun, tapi menurut ulama dia nggak pernah berkumpul, maksudnya nggak pernah berhubungan badan. Akan tetapi dia taat kepada suaminya karena Allah. Iya. Tapi enggak untuk masalah jima. Masalah berhubungan enggak. Di dunia sama Firaun tuh enggak, sekedar cuman ya udah jadi suami istri aja. Ya lo perintahin apa gue ambilin ini gue kasih. Di zaman Firaun itu kan enggak ada pernikahan yang secara sah. Menurut Firaun yaudah nih gue perempuan namanya perempuan cocok gue nikahin. Udah sebatas omongan begitu aja jadilah itu istrinya Firaun. Dan Firaun juga banyak sendiri kan? Iya, nah katanya ulama Asiyah ini tidak pernah berhubungan badan dengan Firaun ini. Ajib. Dan yang terakhir Kalsam. Nah kenapa tuh? Apa tuh? Kenapa ada Sayyidatuna Kalsam di situ? Nah, itu kata ulama ini karena Kalsam ini juga tidak menikah selama di dunia. Jadi ketiga perempuan ini semuanya istimewa, semuanya mukminah, beriman kepada Allah dan nanti dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika nih Beb, ini banyak orang yang belum tahu nih. Ketika Rasulullah SAW lahir, ada keajaiban apa, Beb? Pas lahir? Iya. Oh banyak banget. Disebutkan ratusan itu. Ratusan. Oke lah kita sebutin sekarang 99. Nggak cukup dong. Oh iya. Sebenarnya kebanyakan beberapa aja kita sebutin. Oke. Jadi pas Nabi Muhammad SAW itu lahir ke muka bumi ini, itu pas Nabi Muhammad lahir itu salah satunya diantaranya yang penuh keajaiban ini, yang tidak pada umumnya seperti bayi-bayi lain. Itu ketika Nabi Muhammad lahir langsung itu beliau lahir dalam keadaan yang sangat bersih. Maksudnya? Bersih itu tidak ada darah. Biasanya kalau kita lihat bayi pada umumnya itu ketika lahir biasanya ada darah bercak darah yang nempel di badannya. Bener gak? Betul. Tapi kalau Nabi enggak. Bahkan katanya pas sudah keluar wangi. Wangi Wak. Wangi banget katanya. Terus pertama bersih, kedua wangi, yang ketiga tali pusernya sudah putus otomatis, nggak pakai digunting lagi. Terus abis itu matanya dalam keadaan bercelak. Nabi Muhammad tuh nih, cucunya ngikutin nih. Nabi Muhammad tuh pas lahir matanya sudah dalam keadaan bercelak. Artinya sifat mata yang disunahkan kepada kita ini adalah
sunnahnya Rasulullah yang Rasulullah udah ada di zaman lahir. Iya, Rasulullah udah mempraktekkan dari lahir bahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Terus udah gitu udah dihitan juga. Udah dihitan. Jadi kalau biasanya bayi dihitan dulu apa enggak, Nabi Muhammad udah dihitan. Allah. Otomatis itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Terus dan ajaibnya lagi baik ketika Nabi Muhammad lahir, bayinya nih Nabi Muhammad ini tidak menangis. Ya kalau bayi-bayi biasa kita nangis kita kan. Bahkan kita cubit kalau nggak nangis. Iya, ini bahaya nih kalau nangis kan. Sakit kali ini kan. Tapi Nabi Muhammad nggak nangis, tapi ngomong. Ah ini udah bisa ngomong. Langsung. Ajib. Ketika lahir langsung menyebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila sambil tangannya itu menggenggam dan menunjuk seperti ini. Telunjuk gitu ya. Ibarat seakan-akan menunjukkan kalimat tauhid. Benar. Ada juga dalam riwayat lain yang gue pelajarin bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan rahimakallah. Iya, kan? Iya. Ada yang bilang kayak tadi yang Anda bilang, begitu juga ada yang bilang, yang antum bilang macam-macam. Walhasil menyebut nama Allah. Nah. Walhasil menyebut nama Allah. Terus ketika itu ketika Nabi lahir itu cahaya itu keluar. Cahayanya itu sampai ke istana Kisra. Kisra ini kerajaan Faris mana Persia ya. Di situ di negara Persia waktu itu udah ada kerajaan yang sangat besar. Itu Nabi lahir cahayanya sampai sono. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai sono cahayanya. Tanggalan Arab itu ada setelah Nabi wafat. Nah. Setelah Nabi wafat baru ada itu tanggalan hijriahnya. Ya karena dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya disebut tahun gajah. Nah katanya kata ulama itu juga. Makanya disebut tahun hijriah. Kalau yang tahun gajah itu karena asbab kejadian. Ya kejadian pada saat itu ada pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu pasti orang-orang yang lain udah banyak yang tahu deh tuh cerita-cerita itu. Tapi kenapa disebutnya tahun gajah? Kemungkinan banyak yang orang belum tahu nih. Yes. Ayo kita kasih tahu karena pada saat itu belum ada tanggalan Arab. Ya, betul. Belum ada tanggalan Arab maka disebutnya tahun gajah. Tahun gajah. Ada yang bilang setelah 30 hari musnahnya pasukan Abraha, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 50 hari. Iya, macam-macam dah walhasil setelah kejadian hancurnya kaum pasukan Abraha itu. Tapi sedikit tambahin, Bib. Ini kenapa dibilang tahun gajah juga? Yang gue pelajarin juga bahwa ini adalah kebiasaan bangsa Arab memberikan atau menamakan tahun tentang kejadian besar. Ya. Di sekian tahun itu apa kejadian paling besarnya? Nah itu benar. Masalah kejadian pasukan Abraha itu. Benar. Abraha yang menghancurkan Ka'bah. Kemudian sebelum tahun gajah itu ada yang namanya tahun Ka'ab. Tahun Ka'ab. Kenapa tahun Ka'ab? Ka'ab ini adalah masih deretan injitnya Rasulullah SAW. Masih ada garis lurus, masih injitnya Rasulullah SAW. Kenapa namanya tahun Ka'ab? Karena Ka'ab ini adalah dikenal di bangsa Mekah ini, di bangsa Arab ini, dia adalah orang yang paling dermawan. Dia orang paling dermawan sehingga seluruh bangsa Arab memujinya, sehingga menamakan tahun tersebut tahun Ka'ab. Jadi tahun Ka'ab, tahun gajah, baru lahir Rasulullah. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Hari apa? Harinya jelas, ulama bersepakat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW lahir di hari Senin. Kalau ada orang yang bilang bukan lahir di hari Senin, maka itu keimanannya harus diragukan. Ajib. Iya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa ente suka berpuasa pada hari Senin? Dzakal yaum wulidtu fi, kata Nabi. Pada hari itu aku dilahirkan. Makanya ini jelas sudah sepakat ulama bahwasannya Nabi lahirnya sepakatnya ini nggak ada perbedaan antara ulama lain itu di hari Senin. Nggak ada yang bilang di hari Selasa, Rebu, nggak. Semuanya. Bulannya? Kalau bulan berbeda-beda. Bahkan aneh punya satu kakek lah, Habib Ahmad bin Zain. Itu beliau mengatakan Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rajab. Ajib. Iya, ada yang bilang di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan Safar, ada yang bilang di Rabiul Awal, ada yang bilang di Rabiul Tsani. Tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal, pendapat ulama yang paling kuat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Rabiul Tsani. Bukan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Awal. Oh, Rabiul Awal.
Ngetes aja gue. Bisa aja lu. Aduh, Habib. Iya, tes dikit. Iya. Suka gini nih kadang-kadang. Sama teman masih dites. Gue kayak di ujian tiba-tiba ini fujaah di pondok kayak gini. Iya, Rabiul Awal. Yang paling terkenal di Rabiul Awal. Nah. Dan kenapa dinamakannya Muhammad? Kenapa? Karena di zaman itu belum ada orang Arab yang dinamain Muhammad, tuh belum ada. Jadi itu nama asing. Yeah. Jadi itu nama asing. Akhirnya ditanya nih kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Ya Abul Harith, julukannya Abul Harith. Nanti ketika cucu ente lahir mau dikasih nama siapa? Ane mau kasih nama dia Muhammad. Loh, pada bingung orang-orang Arab. Loh, kok Muhammad kayak nggak nama-nama asing gitu ya? Nenek-nenek moyang kita, kakek moyang kita kok nggak ente kasih nama ke kayak mereka aja? Kata dia, roja'an an yuhmad fis sama'i wal ard. Aku berharap nih nanti ini anak cucu aku lahir biar dipuji di langit maupun di bumi. Allah udah tahu tuh Abdul Muthalib feelingnya. Dan bener Nabi Muhammad lahir, bahkan sampai sekarang penduduk langit memuji Nabi Muhammad, bahkan penduduk bumi pun memuji, bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat istimewa banget Nabi Muhammad ini. Dari awal lahir udah banyak kejadian keajaiban yang terjadi pada waktu itu. Yang nggak biasa kita yang dialami orang biasa ya. Benar. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin dalam berkata para ulama, ada sebagian ulama mengatakan bahwa bumi ini diciptakan karena ada nurnya Rasulullah SAW. Bahkan harinya juga, Wak. Kenapa lahirnya di hari Senin? Kenapa nggak di hari Jumat? Hari Jumat kan hari yang paling mulia padahal. Iya, Sayyidul Ayyam. Kenapa hari Senin? Nah itulah. Hari Senin ini jadi kata ulama, bahkan ya kata ulama dalam beberapa riwayat, hari Senin itu menjadi lebih mulia daripada hari Jumat. Kenapa? Karena lahirnya Rasulullah SAW. Nabi lahir pada hari Senin. Nabi dapat wahyu pada hari Senin. Nabi ngangkat Hajar Aswad waktu itu pas lagi ada pertikaian tuh antara sesama kabilah Arab juga. Nabi yang meletakkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah itu juga terjadi hari Senin. Nabi pertama kali diutus menjadi Rasul juga hari Senin. Bahkan Nabi meninggalnya pun juga hari Senin. Bahkan Nabi syariat puasa sunnahnya itu juga hari Senin. Jadi hari Senin ini mulia, Wak. Allah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Tadinya tuh kalau nggak ada peristiwa Nabi lahir, hari Senin biasa aja. Nah, biasa aja. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin, maka hari Senin itu jadi mulia. Makanya perbanyak sholawat. Banyak sholawat buat para netizen ya. Mungkin kalau kita lagi di hari Senin, jangan sumpek. Senin biasanya orang hari Senin hari kerja, ya jangan begitu. Iya. Harusnya kita di situ senang karena itu adalah kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersalawat bukan di hari Jumat aja. Oh iya benar, hari Senin pun harus bersalawat karena memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga aku dengar BP dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW lahir itu semua terang benderang, burung-burung bergembira. Terus arsnya iblis goncang. Benar gak sih? Benar. Karena datang nih yang membenarkan segala sesuatu yang salah di muka bumi. Iya, makanya kalau kita dengar ceramah tuh biasanya pertama muqaddimahnya tuh kata-kata pengantar kalau orang lagi ceramah. Terus kita haturkan junjungan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang emang benar. Minatul umatil nur kan? Benar, dari awal Nabi lahir tuh yang tadinya kota Arab tuh di Mekah disebutnya sampai bangsa jahiliyah, sampai keluar dari julukan tersebut. Keluar dari jahiliyah, kebodohan itu keluar. Benar, keluar. Jadi Nabi lahir ini banyak banget kejadian-kejadian, bahkan ya Wak, yang gue tahu itu di Ka'bah itu ada 360 patung sesembahan bangsa kaum Quraisy. Kaum kafir lah ya. Kaum kafir Quraisy. Ya waktu itu tuh Ka'bah ya dikelilingi 360 patung. Sembahan mereka dan Nabi lahir semua pala patung itu jatuh tersungkur. Ketika Nabi lahir nggak diapa-apain, nggak ada angin, nggak ada hujan, plak jatuh semua. Bahkan sesembahannya orang-orang Paris tuh, yang mereka menyembah api. Kerajaan Kisra apa?
Ya kerajaan Persia lah, apa sih? Ya Raja Kisra Malik ya Pak? Iya, kalau negara apa sih? Romawi ya? Nggak ngerti di gua tuh. Pokoknya mungkin Romawi deh kalau zaman sekarang ya bahasanya. Itu mereka punya sesembahan api yang mereka sembah selama 1000 tahun. Dari zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi zaman Nabi Allah Isa sampai zaman Fatrah 500 tahun gak ada Nabi, terus baru lahir Nabi Muhammad, itu sekitar perkiraan 1000 tahun. Itu api nggak pernah padam? Nggak pernah padam. Udah mau mati ditambahin lagi kayu bakar, terus diisi terus bahan bakar biar nggak mati itu api. Dan apinya besar, bukan kecil. Bukan api unggun. Bukan, gede ini api. Allah. Kalau yang terdekat juga kebakar kali. Terus ketika Rasulullah lahir, ini api padam tiba-tiba tanpa dimatiin. Bener, pas Nabi Muhammad, pas Nabi kita Muhammad SAW itu lahir ke muka bumi ini, itu langsung apinya padam. Tiba-tiba padam. Hadal mu'jizat. Dan orang bingung orang yang menyembah itu, yang ngejaga bingung, yang nyembah biasa itu api bingung, kok bisa tiba-tiba mati. Padahal tuh api sangat besar dan diisi terus bahan bakar kayu-kayunya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Keren ya Rasulullah ya. Oh keren banget. Dari awal lahirnya aja udah keren. Ketika lahir ngucapin apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Bukratan lahir. Terus ada juga dalam riwayat mengatakan rahimakallah, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan la ilaha illallah wallahu a'lam bishawab. Tapi bayi mana yang baru lahir langsung berkata-kata? Benar. Tanda syukur kepada Allah, bayi mana yang langsung begini nih? Gak ada. Kecuali Nabi Muhammad. Kecuali Muhammad SAW. Dan bener gak sih? Ada qasidah itu. Zahara dinul mu'ayya bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana Nabi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Allah. Bikers dakwah, dirangkul bukan dipukul. Bikers dakwah, dirangkul bukan dipukul. Bikers dakwah, dirangkul bukan dipukul. Bikers dakwah, dirangkul, yeah, bukan dipukul.